Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bidan IDN Channel. Kali ini akan menjawab sesi tanya Bidan IDN di minggu kedua. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum terjawab, mohon maaf sekali ya karena pertanyaannya agak banyak. Jadi bisa ditulis aja di komentar bawah ini. Nanti kita jawab di IG Story ataupun di YouTube. Untuk sesi pertanyaan ini dia pertanyaannya. Apa perbedaan blighted ovum dan kehamilan ektopik? Nah, BO yang kita sebut BO, blighted ovum ini dan kehamilan ektopik sama-sama kehamilan. Apa sih bedanya? Blighted ovum itu merupakan kondisi keadaan hamil. Jadi seperti ibu hamil normal, namun tidak ada isinya. Tidak ada janinnya, hanya kantongnya aja. Nah, kantung kehamilannya saja tidak ada bakal janin, jadi tidak bisa dipertahankan. Walaupun, mohon maaf, banyak keselimpet ngomongnya ya. Jadi walaupun kehamilannya dipertahankan selama mungkin, tetap aja tidak bisa lahir normal seperti pada umumnya. Pada blighted ovum ini, kalau misalnya pada kehamilan normal ya, sel sperma nih ucuk-ucuk, kemudian sel telur bertemu, asik. Nah, pada saat bertemu di hari ke-10, itu yang terjadi pada kehamilan normal adalah pembelahan. Pada saat pembelahan terjadilah pembentukan janin, bakal janin, yang kita sebut dengan embrio. Kemudian ada plasenta dan juga kantong kehamilan. Tapi pada blighted ovum atau BO ini yang terjadi hanyalah pembentukan kantongnya saja. Jadi kantongnya aja isinya cairan, tidak ada apa-apa, tidak ada janin, tidak ada plasenta, hanya kantongnya aja. Nah, pada hari ke-10 seperti itu. Padahal pada kehamilan normal yang membentuk normal, ada janinnya, ada plasentanya, dan ada kantongnya juga semakin membesar dan terjadilah persalinan. Nah, tapi pada blighted ovum ini biasanya pada trimester 1 sudah terjadi flek, kram perut, ataupun perdarahan, jadi tidak bisa dipertahankan. Kemudian pada kehamilan ektopik. Apa sih bedanya sama BO, sama nggak sih? Nah, jawabannya adalah pada kehamilan ektopik itu pembelahan yang terjadi itu normal seperti kehamilan pada umumnya. Jadi ada pembelahan pembentukan bakal janin tadi atau embrio, plasenta, dan juga kantung kehamilan. Tapi kenapa nggak bisa dipertahankan? Nah, kita harus berikan gambarnya ya. Nanti ada gambarnya. Nah, pada kehamilan yang normal biasanya pada saat bertemunya sel sperma dan sel telur itu di tuba Fallopi, kemudian menggelinding ke rahim. Pada saat di rahim menempel barulah membesar. Tapi apa yang terjadi pada kehamilan ektopik ini? Kehamilan ektopik ini biasanya ada yang terjadi di ovarium, ada yang terjadi di tuba Fallopi, ataupun ada juga yang terjadi di rongga rahim, rongga perut, di rongga perut, jadi di luar rahim, di luar kandungan, itu membesar, janinnya membesar, tapi tidak bisa membesar sampai trimester 2-3 biasanya. Kehamilan ektopik sama trimester 1 sudah tidak bisa dipertahankan. Karena apa? Bisa merusak organ-organ wanita. Ya gimana nggak merusak ya, yang tuba Fallopi itu kan seperti jalan. Jadi pada saat pertemuan sperma dan sel telur itu jadi zigot nih, menggelinding, jadi masih OTW di jalan nih, belum nyampe ke rahim, udah membesar duluan. Jadi jangan males ya. Jadi kalau misalnya OTW jalan terus sampai nyampe, ini belum nyampe tapi udah membesar di sana. Jadi terjadilah kehamilan ektopik ataupun kehamilan di luar kandungan. Biasanya orang awam menyebutnya kehamilan di luar kandungan. Seperti itu, sudah jelas ya. Jadi bedanya adalah kalau BO nih, pembelahannya tidak sempurna tapi tempatnya benar, tempatnya di rahim. Kalau misalnya kehamilan ektopik, pembelahannya sempurna tapi tempatnya yang salah. Gitu.
Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang mengerti, ada yang mau ditanyakan, ataupun kakak-kakak atau bunda di luar sana ada yang mengalaminya, pernah mengalaminya, ataupun ada orang di sekitarnya yang mengalami BO ataupun kehamilan ektopik ataupun yang lainnya, bisa sharing di bawah ini. Kita sharing ya. Jangan lupa subscribe, like, share ke semua akun sosial media agar channel ini tetap berkembang dan semakin semangat menebar ilmu yang bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.